Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Annisa dari kelas PBSDA akan menjelaskan tentang struktur sintaksis, kata sebagai satuan sintaksis, frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, struktur sintaksis. Secara umum, struktur dari sintaksis ini terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, serta keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis, nomina, verba, adjektiva, dan juga numerial berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan untuk pelaku, penderita, serta penerima itu berkenaan dengan peran sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil itu ditopang oleh beberapa urutan kata, bentuk kata, serta intonasi, dan juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut dengan sebutan konjungsi. 2. Kata sebagai satuan sintaksis. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil, yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frase. Kata dibedakan menjadi dua, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh. Yang termasuk kata penuh adalah kata-kata yang termasuk kategori nomina, verb, adjektiva, adverbial, dan numerial. Sebagai kata penuh, kata-kata berkategori nomina, verba, dan adjektiva memiliki makna leksikal masing-masing. Misalnya kata singa dan masjid memiliki makna sejenis binatang buas dan tempat ibadah orang Islam. Kata penuh dapat mengalami proses morfologi. Kata-kata yang disebut kata penuh memiliki kebebasan yang mutlak atau hampir mutlak, sehingga dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kata penuh dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Contohnya, pada kalimat nenek sedang membaca komik. Kata nenek mengisi fungsi subjek, kata membaca mengisi fungsi predikat, dan kata komik mengisi fungsi objek. Kata tugas. Yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Kata tugas tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai tugas sintaksis. Contohnya, kata dan meskipun, dan untuk menggabungkan dua konstituen, dan meskipun untuk menggabungkan menyatakan penegasan. Kata tugas memiliki kebebasan yang terbatas sesuai dengan namanya, yaitu kata tugas. Dia selalu terikat pada kata yang ada di belakangnya untuk preposisi, atau yang berada di depannya untuk konjungsi, kecuali jika preposisi atau konjungsi itu menjadi topik pembicaraan, tentu akan tampak bebas. Ketiga, frasa. Frasa atau frase adalah suatu istilah yang sering dibicarakan oleh kajian linguistik. Frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Berupa gabungan kata berarti frasa setidaknya terdiri atas dua kata atau lebih. Contohnya, 3 orang mahasiswa baru itu sedang membaca buku di perpustakaan. Penjelasan dari kalimat tersebut yaitu 3 orang mahasiswa sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, dan di perpustakaan sebagai keterangan tempat. Klausa. Klausa ialah satuan di dalam sebuah bahasa yang terdiri dari beberapa kata. Sekurang-kurangnya itu terdiri dari subjek, predikat, serta berpotensi menjadi sebuah kalimat. Kelima, kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap dalam sebuah kalimat, paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras,
di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.